Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 29 April, hari Selasa. IHSG naik tipis 0,39% atau plus 26 poin, dan sudah 3 hari berturut-turut hijau ya, dari hari Jumat, hari Senin, dan hari Selasa. Ya, ini sepertinya sudah mulai pembalikan arah. Cuma ini belum ada pullback, atau ini sudah bisa dianggap pullback ya. Mestinya nanti akan ada pullback, nggak tahu tapi kapan. Ya, kita nikmatin saja. Oke, saya hari ini akan bahas mengenai kalender. Jadi ada beberapa yang RUPS hari ini dan kemarin. Itu di list saham saya cukup banyak. Ini ada ALI, kemudian ada PRDA, Demas, Akra, kemudian ASGR, TAPG. Lalu hari ini ada Auto. Selamat ya yang sudah ikut dan dapat souvenir. Biasanya pada berburu souvenir di RUPS-nya masing-masing. Jadi seru-seruan tuh dapat souvenir. Ya, kita bahas saja. Pertama ada AALI, itu bagi dividen ya. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan prediksi bahwa AALI itu akan bagi dividen sekitar 45% dari laba yang tercetak di 2024. Sehingga kalau 45% maka dia akan bagi sekitar Rp268. Nah, dengan 268 ini yieldnya sekitar 4,5%, karena harga AALI sekarang itu posisinya ada di 6.025. Jadi ini sudah naik dari bottom, kira-kira sudah naik sekitar 14,8%. Jadi kalau teman-teman sekarang baru RUPS ya, kemudian baru beli sekarang di sini, nah itu nanti kemungkinan akan dapat atau kena dividen trap. Jadi namanya investasi dividen itu tidak sehari atau 2 hari sebelum RUPS atau setelah RUPS ya. Namanya itu akan menyusahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua ada Akra. Akra itu kemarin ya, 28 April dia RUPS. Kondisinya dia akan bagi sekitar 91% dari laba 2024. Jadi 100 itu sekitar yieldnya 8,1 kalau setahun, karena dia sudah bagi 50. Maka tinggal Rp50 lagi, atau yieldnya sekitar 4,0%. AALI tadi 3,1% ya. Ini harga Akra sudah di 1.240, hari ini naik 3,2%. Jadi dengan kenaikan harga itu, jadi yieldnya juga makin kecil kalau kita ngambil di harga sekarang. Jadi posisinya Akra itu sudah di ujung, dan dia sudah kembali dari bottom yang pernah terjadi di April ya. Ini 13 bar, 13 hari. Itu sudah naik 38% selama 13 hari. Oke, setelah Akra di list berikutnya ada ASGR. ASGR hari ini turun 2,4%. Ini Astragrafia akan bagi sekitar 45%. Jadi ini Astra 45% semua ya dividen payout rasionya. Mungkin janjian. Jadi dari EPS 151 maka dia akan bagi sekitar 68 setahun atau 8,0%. Ini cukup gede ya. Untuk setahunnya cukup gede, karena sudah bagi 19 maka dia akan bagi lagi sekitar 49 atau 50 lah. ASGR itu harga sekarang di 850. Nah, ini turun. Jadi kalau kemarin posisinya 28 ada di sini, hari ini mungkin secara ekspektasi teman-teman mungkin banyak yang take profit malahan ya. Kalau misalnya dia megang di bottom sini, itu take profit sudah berapa nih ya? 13% ya. Jadi kalau 13% posisinya sudah lebih dari dividen yang kemungkinan akan diterima, karena dividennya 5,8%. Itu adalah Astragrafia. Di list saya nomor 41, kemudian AKR 65, Astra Agrolesari nomor 67. Selanjutnya ada Astra Autopot atau Auto. Nah, Auto baru hari ini, baru tadi siang dia RUPS bagi 45% dari EPS-nya dia, 421 ya EPS-nya. Setahun yieldnya sekitar 8,6. Ini juga gede, karena mereka udah bagi 57 maka sisanya sekitar 132 atau 133. Ini sesuai prediksi semua ya. Akra mungkin yang lebih gede dari prediksi saya sebelumnya ya. Kalau teman-teman ngamatin video-video saya sebelumnya, ini mungkin yang berubah dividen payout rasionya itu adalah
Akra. Oke, untuk auto kita lanjut ya. Auto hari ini harganya di 2.200, harga wajarnya di 2.105 kalau di tempat saya. Jadi ini sudah di harga wajarnya. Auto itu posisinya di udah lumayan pucuk. Udah lumayan pucuk. Jadi kalau teman-teman sekarang mau masuknya sekarang ya, potensinya bakalan kena dividen trap juga gede ya. Dia sudah naik 23% dari bottom. Selanjutnya ada PRDA. Nah, Prodia ini harganya 2770, hari ini tidak ada perubahan dari hari kemarin. Mereka akan bagi dividen sekitar 60% ya, payout rasionya dari 288 atau sekitar 173. Ini sekitar 6,2% setahunnya. Karena dia baginya setahun sekali, jadi 6,2% ini akan dibagikan sekali saja. Tidak seperti auto ya. Auto ini 6% pun karena dia bagi 2 kali ya. Jadi tetap lebih gede setahunnya itu oleh auto. Jadi kalau ini saya list PRDA itu posisinya di atas auto untuk sisa dividen, tapi kalau setahun dia akan di bawah auto. PRDA posisinya sudah di atas juga. Jadi memang kalau mau bagi dividen begini, harga pergerakan saham itu cenderung naik. Ini sudah naik 16% dari bottom. Jadi kalau udah naik 16% dari bottom ya sudah ketinggalan ya. Kalau dalam posisi short, kecuali teman-teman mau hold sekitar 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan kalau dividen investor sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Hold 5 tahun itu minimal sebenarnya. Tinggal sabar-sabaran saja ya. Terus yang ke berikutnya ada TAPG. Triputra Agro itu bagi dividennya 97% payout rasionya. Jadi sekitar 152 dia akan bagi total. Nah, yang 76 sudah dibagikan kalau nggak salah 2024 ya, bulan apa lupa saya. Lalu dia akan bagi lagi 76. Nah, ini jumbo sekali karena kemarin posisi TAPG ini ada di bawah kemarin ya. Karena saya memprediksi di payout rasionya ini itu cuma 50 sekian ya. Ini kan ada histori nih 43, 33, 25 ya payout rasionya. Sehingga pas waktu ini bagi 112, mungkin 2024 akan kembali lagi lah kira-kira 50% gitu. Jadi saya prediksi cuma 50%. Ketika diprediksi 50% ya mestinya dia tidak akan bagi lagi 76 tadi itu. Ternyata dibagi hampir semua keuntungan 2024 ya, berkah buat yang hold TAPG. Nah, TAPG posisinya ada di sini. Nah, udah lumayan tinggi ya. Dari bottom itu sudah bottom terakhir ya, sudah 30%. Jadi kalau dia punya yield dividen berapa tadi? 7,6 ya. Dengan posisi seperti ini ada kemungkinan balik ke bawah untuk short term. Tapi kalau untuk long term ya namanya long term, kita dividen investor ya pegang 5 tahun nggak masalah. Oke, selanjutnya ada Demas. Nah, ini terakhir karena di kalender ini yang terdekat ya 2829 itu kemarin ada Demas. Deltamas luar biasa, dia bagi dividen 29, kemarin juga udah saya bahas di video sebelum ini. Jadi ini secara urutan ada Demas, TAPG, PRDA, Auto. Nah, posisi chartnya semuanya sudah cat-cat berbahaya kalau dalam posisi short term. Jadi kalau teman-teman mau ngambil posisi-posisi sekarang itu sebenarnya sudah terlambat. Tapi kalau mau nekat ya coba aja, nanti pasti floating loss. Tunggu aja ketika udah selesai cumdate, nah nanti biasanya ya floating loss lah ya, merah-merahin porto aja gitu. Kalau nekat mau ngambil sekarang, dan namanya dividen investor, nah ngambilnya nggak sebulan baru ngambil gitu. Ya mestinya udah siap-siap 3 bulan sebelum atau 4 bulan sebelum, bahkan 5 bulan sebelumnya kita sudah prediksi. Lihat aja video-video saya sebelumnya ya, prediksi-prediksi Januari kemarin, ada Januari, Februari. Ada tuh saya sebutin ada Demas, ada ya TAPG mungkin kayaknya juga saya sudah bahas nih, yang warna hitam-hitam ini biasanya sudah saya bahas. Mungkin ASGR belum ya, ASGR, ALI juga barusan saja saya bahas, dan memang ini agak telat karena memang yieldnya kecil. Jadi yang yieldnya kecil saya bahas belakangan aja. Nah yang yieldnya gede-gede biasanya saya bahas agak duluan gitu supaya teman-teman juga bisa siap-siap.
Ya kenapa bang kayak gini di share bang? Ya gini, kalau saya itu pegang duit, sebenarnya duit yang saya pegang itu di market nggak ada efeknya sebenarnya. Kalau cuma saya doang gitu. Contoh misalnya kayak nih ya, Demas itu sekali transaksi atau hari transaksi itu 31 miliar. TAPG 23 miliar. Akra 33 miliar. Kita harus punya uang berapa untuk apa ya istilahnya, untuk menggerakkan harga-harga yang di sini kan? Berarti uangnya kan harus lumayan besar. Padahal balik lagi di skema dividen investing yang ada di sini itu sederhana. Pengennya itu cuma punya penghasilan 10 juta per bulan, atau punya nilai investasi sekitar, kalau yieldnya 13% ya, 13% berarti yang mana 13% ya, kira-kira di antara Demas sama TAPG kali ya, 15-16 ya, kita angka 13% aja nggak apa-apa lah, simulasi. Maka nilai investasinya cuma 900 juta atau cuma 1 miliar lah. Nah kalau sekarang kita punya porto 1 miliar, mau nge-share nggak nge-share seperti ini nggak ada efeknya. Jadi ya saya nothing tulus saja. Rugi dong nanti, kita nggak jadi untung dong. Kalau yang lain nanti ngerakin harga ke atas, banyak saham lain masih banyak. Ini list saya ada 80 saham. Jadi kalau ada yang naik, saya ganti ke saham yang lain. Kalau udah ketinggalan ya sudah, diem aja. Kalau ketinggalan ya gimana lagi, orang udah ketinggalan, nunggu aja turun lagi, nunggu aja ada apa ya, reversal ya, balik lagi ya, balik ke bawah. Pasti selalu ada. Orang catnya aja begini nih, auto aja begini nih catnya, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi selalu ada jalan sebenarnya. Maka saya share begini juga santai-santai aja, tidak ada kekhawatiran apapun. Tapi kalau teman-teman minta apa namanya data screener, kalau data ini sih oke lah ya. Kemarin ada yang komen, bang saya punya yang seperti ini, ya nggak apa-apa. Dulu saya share juga yang begini-beginian di grup-grup WA, saya share ya, mungkin muter-muter ya ke teman-teman yang lain, mungkin nyampe atau di tempat lain juga udah dipakai ya, pakai aja. Cuma gimmick aja, kemarin saya nunggu subscriber 1000 nanti saya bagikan lagi gitu tuh. Ini sederhana ya teman-teman. Ini cuma rumus-rumus plus minus doang ya, kayak gini-gini ya, plus minus nih, plus minus. Ini juga rumus plus minus saja. Paling yang rumus agak jelimet ini aja nih, yang present value nih, yang ini ya, mana ya, ini agak jelimet dikit nih. Udah saya share nih, tuh di print screen ada, screenshot. Yang lainnya mah gampang, cuma plus minus doang. Nah kayak gini dibagi, ini juga penambahan doang, tambah dapat yield dari sini gitu aja, bikin sendiri. Oke, itu saja dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi video berikutnya. Jangan lupa kalau request, kemarin ada yang request saya belum sempat karena yang ngikutin market juga. Jadi kalau bahas requestan semua, nanti teman-teman yang lain mungkin timingnya bisa jadi juga kurang pas. Jadi nanti ditunggu aja ya. Ya minggu-minggu ini insya Allah kalau sempat 1-2 request nanti saya bahas. Moga-moga aja ingat, nanti diingetin aja di komen lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.